Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Az-Zahra, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 di Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan melakukan uji analisa terkait beberapa data penelitian menggunakan aplikasi SPSS, yang mana tayangan ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir di semester 4 untuk mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Langsung saja, yang pertama saya akan melakukan uji regresi berganda melalui aplikasi SPSS. Uji regresi berganda ini secara umum digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Di dalam uji regresi berganda, yang pertama ada koefisien determinasi atau R-square. R-square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varians dari variabel terikatnya. Atau secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dan lebih dikenalnya lagi, R-square ini dia dilambangkan dengan R kuadrat. Yang kedua ada uji F atau uji simultan. Uji F ini dikenal dengan uji serentak atau model uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kemudian yang ketiga ada uji T atau uji parsial. Sama halnya dengan uji F, namun uji T ini dia digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat namun secara sendiri-sendiri. Di sini saya punya data hasil penilaian dengan tema pendidikan, kemudian judul Kepala Sekolah SD Muhammad Al-Onaizi ingin mengetahui bagaimana kinerja para guru sehingga memengaruhi prestasi hasil belajar siswa. Variabel terikatnya yaitu mengenai rata-rata nilai kelas yang diampu dengan rentang nilai 10-100. Kemudian ada 3 variabel bebas. Ya, yang pertama yaitu X1 tentang penguasaan bahan ajar dengan skor angket antara 1 sampai 5, kemudian variabel bebas yang kedua, X2, yaitu tentang pengelolaan kelas dengan skor angket yang sama, yaitu antara 1 sampai 5, kemudian untuk X3, untuk variabel bebas yang ketiganya, yaitu metode penyampaian materi dengan skor angket yang masih sama, yaitu antara 1 sampai 5. Ya, data ini mencakup 33 responden. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Pertama, kita menuju ke variable view. Nah, di sini pada kolom name kita masukkan semua variabel satu persatu. Kita mulai dari variabel bebas ya. X1, kemudian X2, X3, dan diikuti dengan variabel terikat, yaitu Y. Selanjutnya, pada kolom label, di sini kita tuliskan apa maksud dari masing-masing variabel yang sudah kita masukkan pada kolom name. Untuk X1, dia adalah penguasaan bahan ajar. Ya, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk X2, dia adalah pengelolaan kelas. Kemudian untuk variabel bebas yang ketiga adalah metode
metode penyampaian materi. Dan untuk variabel terikatnya adalah kata yang diampu, kata-kata nilai kelas yang diampu oleh masing-masing responden. Nah, setelah kita isi semua kolom seperti ini, kita menuju ke data view. Di sini sudah sesuai judul untuk setiap kolomnya ya, sudah disesuaikan berdasarkan apa yang kita masukkan di variabel view. Nah, selanjutnya kita kopikan angka-angka atau nilai-nilai dari data yang sudah kita punya. Sebelumnya saya sudah mengkopikan ke Excel. Nah, dari sini kita kopikan semuanya. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita langsung paste di sini. Nah, untuk menguji atau menganalisanya, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Selanjutnya, kita masukkan masing-masing variabel ini ke dalam kolom yang sesuai. Apakah dia dependent, terikat, ataukah independen, ya bebas. Nah, penguasaan ajar, pengelolaan kelas, dan metode penyampaian materi kita masukkan ke kolom independen. Kemudian untuk rata-rata nilai kelas, kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian langsung diklik OK. Nah, ini adalah output dari uji regresi berganda. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginterpretasi output data yang sudah kita punya dari aplikasi SPSS ini ya. Kita kopikan satu persatu ke Microsoft Word ya. Untuk model summary ini adalah R-square. Kemudian tabel ANOVA ini adalah uji F atau uji simultan. Dan koefisien ini adalah uji T atau uji parsial. Kita mulai dari model summary ya. Kita kopikan. Nah, di sini. Ini sudah saya kopikan ya. Nah, fokus yang kita lihat sekarang ada pada kolom R-square ya. Di sini kita dapatkan nilai 0,885 ya. R kuadrat sama dengan 0,885 atau kita persentasekan menjadi 88,5%. Nah, sebelum kita menginterpretasi output dari R-square ini, kita harus kembali atau kita harus melihat dasar pengambilan keputusan berdasarkan teori. Nah, R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Kemudian, jika R kuadrat sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Nah, output yang kita dapatkan adalah sebesar 0,885. Ya, dia tidak pas di angka 0. Ya, maka kita masih
mendapatkan pengaruh dari R² ini, ya. Nah, maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan atau menginterpretasikan bahwa variasi variabel independen yang digunakan oleh X1 yang digunakan oleh X1 dan juga oleh X2 dan X3 mampu menjelaskan sebesar 88,5% variasi variabel dependen, ya. Sedangkan sisanya sebesar 11,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, ya. Jadi, penguasaan bahan ajar, pengelolaan kelas, dan juga metode penyampaian materi memberikan pengaruh sebesar 88,5% terhadap nilai rata-rata kelas. Nah, selanjutnya, ya, di sini saya sudah mengkopikan tabel ANOVA untuk menginterpretasi uji F atau uji simultan. Ya, kita perlu mengingat terlebih dahulu berdasarkan teori, kriteria pengujian dari uji F atau uji simultan. Yang pertama yaitu HO atau hipotesis nol diterima bila F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Kemudian yang kedua, hipotesis nol ditolak bila F hitung lebih besar dari F tabel. Di sini kita peroleh F hitung sebesar 74,154, ya. Kemudian F tabelnya kita dapatkan 0,116. Dari manakah nilai ini kita peroleh? Ya, kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita gunakan signifikasi yaitu 0,05, ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui DF1, nilai dari DF1-nya berapa, ya. Nilai dari DF1 dia adalah K atau jumlah variabel bebas, ya. Kita punya 3 variabel bebas, ya, berarti 3. Kemudian untuk DF2-nya itu rumusnya adalah N dikurangi K dikurangi 1, ya. N dia adalah jumlah responden. Jumlah responden ada 33. Kemudian K jumlah variabel bebas ada 3, ya. Kemudian dikurangi 1. Jadi 33 dikurangi 3 dikurangi 1 adalah 29. Nah, rumusnya adalah di sini diketikkan. Nah, saya ulangi, ya. Sama dengan F titik INV. Nah, di sini, ya. Dalam kurung kita masukkan untuk probability-nya itu adalah signifikasi. Mohon diperhatikan, di sini formatnya harus menyesuaikan dengan Microsoft Excel yang dimiliki, ya, karena terkadang berbeda. Kalau Microsoft 2010 yang saya punya ini dia menggunakan titik koma, ya. Namun untuk Microsoft yang lain ada yang menggunakan koma atau menggunakan titik. Nah, ini adalah nilai untuk F tabel, ya. Kita ambil sampai 3 angka di belakang koma, ya, 0,116. Nah, seperti ini. Nah, maka dengan demikian kita dapat menginterpretasi langsung, ya, nilai F hitung, ya, berdasarkan
output yang kita punya lebih besar dari F tabel. F hitung sebesar 74,154. Ya, dan untuk F tabelnya 0,116. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti sekumpulan variabel bebas yaitu X1, X2, dan juga X3 terbukti secara bermakna memengaruhi variabel terikatnya yaitu Y. Ya, jadi penguasaan bahan ajar, pengelolaan kelas, dan metode penyampaian materi memberikan pengaruh secara bermakna terhadap nilai rata-rata kelas. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mengkopikan tabel koefisien ya untuk menginterpretasikan uji T atau uji parsial. Ya, kriteria pengujiannya yang pertama yaitu hipotesis 0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Dan sebaliknya, hipotesis 0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung untuk X1, ya ingat ya, untuk uji T itu dia secara sendiri-sendiri. Ya, jadi variabel bebasnya tidak secara bersama. Kita cari apakah dia mempengaruhi atau tidaknya terhadap variabel terikat. Ya, yang pertama X1 di sini outputnya adalah 3,651. Ya, untuk T hitung yang kedua dari X2 dia adalah sebesar 3,1133. Kemudian T hitung untuk X3 dia adalah 3,112. Nah, untuk T tabelnya kita cari melalui Microsoft Excel. Ya. Nah, di sini karena uji T itu dia dilakukan untuk melihat pengaruhnya secara sendiri-sendiri, maka signifikasinya, probability-nya itu dibagi menjadi 2 ya, dari 0,05 menjadi 0,025 ya. Kemudian kita hanya memerlukan DF2-nya saja, DF1-nya tidak ya. Nah, kemudian di sini dituliskan rumusnya yaitu sama dengan T titik INV ya di dalam kurung F2 untuk sel yang ini titik koma spasi F4 ya, sel F4 kemudian enter. Dan inilah hasilnya min, 04523. Kita ambil angka sampai 3 angka di belakang koma yaitu min 2,045. Nah, kita interpretasikan satu per satu variabel bebas ya. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel untuk variabel bebas yang pertama. Ya, karena 3,651 itu lebih besar dari min 2,045. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti secara parsial variabel bebas yaitu X1 terbukti secara bermakna memengaruhi variabel terikat yaitu Y. Jadi, penguasaan bahan ajar secara bermakna memberikan pengaruh terhadap nilai rata-rata kelas. Kemudian, yang kedua, untuk variabel bebas yang kedua, nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel ya, karena 3,133 lebih besar dari min 2,045. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti secara parsial variabel bebas yaitu X2 terbukti secara bermakna memengaruhi variabel terikatnya yaitu Y. Jadi pengelolaan kelas secara bermakna memberikan pengaruh terhadap nilai rata-rata kelas. Selanjutnya untuk variabel bebas yang ketiga untuk X3,
nilai T hitungnya juga lebih besar dari T tabel, karena 3,112 lebih besar dari min 2,045. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti secara parsial variabel bebas yaitu X3 terbukti secara bermakna memengaruhi variabel terikat yaitu Y. Jadi, metode penyampaian materi secara bermakna memberikan pengaruh terhadap nilai rata-rata kelas. Kita lanjutkan ke uji korelasi berganda. Konsep dasar analisis korelasi berganda yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau signifikansi antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Masih menggunakan data yang sama, kita menuju ke aplikasi SPSS ya. Ini datanya masih sama dengan uji regresi sebelumnya ya. Kemudian untuk analisisnya, pertama kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Kita meminjam output dari regresi untuk menganalisis korelasi ya. Nah, namun bedanya adalah kita menuju terlebih dahulu ke statistik. Nah, kemudian kita centang pada bagian R squared change. Ya, kemudian continue dan klik OK. Nah, inilah output dari data sebelumnya. Ya, output uji korelasi berganda ya. Kita fokus pada model summary-nya aja. Di sini ya, kita kopikan. Nah, di sini sudah saya kopikan. Ya. Kita fokus pada nilai R di sini ya. R kapital yang di sini yang paling pinggir di sini 0,941 dan nilai signifikansi F change di sini 0,000 ya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya kita kembalikan pada teori, yaitu jika nilai signifikansi F change kurang dari 0,05 maka berkorelasi ya. Kemudian jika nilai signifikansi F change itu lebih besar dari 0,05 maka tidak Kemudian untuk pedoman derajat hubungannya, apabila berada pada rentang nilai 0,810 sampai dengan 1,000, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sangat tinggi atau kuat. Kemudian apabila berada pada rentang nilai 0,610 sampai dengan 0,800, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu tinggi atau kuat. Kemudian apabila berada pada rentang nilai 0,410 sampai dengan 0,600, maka hubungan cukup. Kemudian apabila berada pada rentang nilai 0,210 sampai dengan 0,400, maka hubungannya rendah atau lemah. Kemudian apabila berada pada rentang nilai 0,000 sampai dengan 0,200, maka hubungan sangat rendah atau lemah ya. Jadi untuk yang pertama, dari dasar pengambilan keputusan untuk signifikansi F change itu nilai yang ada pada kolom ini. Nah, kemudian untuk derajat hubungan ini kita lihat dari nilai R kapital di sini. Ya, nah sekarang kita bisa menginterpretasikan. Nah, yang pertama, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ya, ini nilainya. Ini menunjukkan bahwa antara variabel independen yaitu X1, X2 dan juga X3 dan variabel dependen Y berkorelasi atau saling berhubungan ya, karena
nilainya lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi terdapat pengaruh signifikan antara penguasaan bahan ajar, pengelolaan kelas, dan metode penyampaian materi terhadap rata-rata nilai kelas yang diampu para pengajar di SD Muhammad Al-Unaizi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginterpretasi nilai R kuadratnya, ya. Nilai R kapitalnya, maaf. Nah, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,941. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dan nilai R atau koefisien korelasi, yaitu nilai ini, berada pada rentang derajat hubungan antara 0,810 sampai dengan 1,000. Yang mengacu pada pedoman materi, dapat dinyatakan bahwa korelasi antara variabel independen dan variabel dependen tergolong sangat tinggi atau kuat. Ya, jadi korelasi atau hubungan antara penguasaan bahan ajar, pengelolaan kelas, dan metode penyampaian materi terhadap rata-rata nilai kelas yang diampu para pengajar di SD Muhammad Al-Unaizi tergolong sangat tinggi atau kuat. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, ya. Sebelumnya untuk uji regresi dan korelasi itu adalah jawaban dari soal yang kedua, dan sekarang soal yang ketiga. Nah, uji validitas Pearson Product Moment, ya. Untuk konsep dasar uji validitas ini, yang pertama, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian yang kedua, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti valid dan reliable. Kemudian yang ketiga, uji validitas Pearson Product Moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Nah, untuk datanya, di sini saya sudah punya data dengan skor yang sudah dirampung, dan tabel ini merupakan tabel hasil penilaian untuk jawaban kuesioner variabel persepsi mengenai pentingnya organisasi, ya, dengan 4 item soal, dan ini nilai dari jawabannya. Kemudian skor totalnya juga sudah saya masukkan di sini, ya. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian masih sama, pertama menuju ke variabel view terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk kolom name ini kita masukkan item-itemnya, ya, judul itemnya. Yang pertama, item 1, kemudian item 2, item 3, item 4, kemudian skor total. Nah, untuk kolom label di sini kita kosongkan, dan untuk desimal kita rubah semuanya menjadi 0. Nah, seperti ini. Kita menuju ke data view. Nah, di sini untuk judul setiap kolomnya, ya, dia sudah sesuai, ya, berdasarkan data yang kita masukkan di variabel view. Nah, selanjutnya kita kopikan semua nilai-nilai dari data yang sudah kita miliki, ya. Sebelumnya sudah saya kopikan ke Microsoft Excel.
Nah, di sini mau di-copy langsung dari tabel yang ada di Microsoft Word juga bisa ya. Nah, ini jumlah nilai atau skor dari 4 item soal sudah masuk ya, dengan jumlah responden 33. Nah, selanjutnya kita klik analyze, kemudian correlate, dan bivariate ya. Nah, kita masukkan semuanya ke kolom variables. Nah, kemudian dipastikan di sini pada bagian Pearson, kemudian two-tailed dan flag significant di sini itu sudah dicentang. Ya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah output untuk menginterpretasi validitas, kevalidan dari skor nilai data yang sudah kita punya ya. Kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, nih. Kita fokus pada skor total ya di sini. Kita fokus. Item 1 di sini kita lihat yang Pearson correlation-nya. Nah, di sini yang sudah saya tandai kuning. Nah, dasar pengambilan keputusannya ya dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu juga sebaliknya, apabila R hitung kurang dari R tabel maka tidak valid. R hitung itu adalah nilai output yang kita dapatkan dari SPSS tadi ya. Di sini sudah saya tandai dengan warna kuning. Nah, untuk item 1, kita satu persatu ya, kita cek kevalidannya. Untuk item 1, R hitungnya adalah 0,596 ya, 0,596. Nah, untuk R tabelnya di sini saya menggunakan 0,344 ya. Ini tidak asal memasukkan angka ya. Ini saya dapatkan dari tabel distribusi nilai R tabel ya. Ini bisa di-download di Google, ada sudah terampung seperti ini. Nah, sebelum kita mencari nilai R tabel di sini, kita rumuskan terlebih dahulu. R tabel dia adalah DF sama dengan N dikurangi 2 ya. N dia adalah jumlah respondennya. Jumlah respondennya adalah 33, kemudian dikurangi 2 menjadi 31. Maka pada tabel distribusi nilai R tabel di sini kita cari urutan ke 31 untuk signifikasi 5% ya, kita memakai yang 0,05 atau 5%. Nah, di sini nilainya adalah 0,355. Nah, sehingga di sini kita dapat melihat bahwa 0,596 itu lebih besar dari 0,355. Maka valid ya. Kemudian untuk item yang kedua, nilai R hitungnya adalah 0,855 ya, 0,855. R tabelnya sama ya, untuk keseluruhan adalah 0,355 ya. Tadi saya sempat salah ya, untuk 31 nah 0,355 ya untuk R tabelnya. Nah, jadi 0,355
855 itu lebih besar dari 0,344, maka dapat dinyatakan bahwa item yang kedua valid. Ya, kemudian untuk item yang ketiga, nilai R hitungnya adalah 0,810. 0,810 dan R tabelnya sama yaitu 0,355. Ya. Maka 0,810 lebih besar dari 0,355 sama dengan valid. Maka dapat dinyatakan bahwa item yang ketiga. Selanjutnya, untuk item yang keempat, nilai R hitungnya berdasarkan output sebesar 0,514. Untuk R tabelnya juga sama seperti item sebelumnya, yaitu 0,355. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa 0,514 lebih besar dari 0,355, maka valid. Ya. Nah, jika kita lihat pada tabel ini, sebetulnya tanpa kita jelaskan perbandingannya dengan nilai R tabel, jika dia bertanda titik 2 di atasnya, dia sudah valid. Ya, namun kita butuh pembuktiannya, maka kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, untuk interpretasinya, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan signifikansi 0,05, dan bahwa item-item tersebut di atas adalah valid. Kita lanjutkan ke uji reliabilitas Cronbach alpha. Kenapa Cronbach alpha? Karena nantinya di output kita akan fokus pada nilai pada tabel di kolom Cronbach alpha. Konsep dasar uji reliabilitas Cronbach alpha ini adalah kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti valid dan reliable. Valid dulu, kemudian diuji ke reliableannya. Kemudian uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Kemudian, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Kemudian, uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner dalam suatu variabel penelitian. Ya, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Masih menggunakan data yang sama dengan data yang kita gunakan pada uji validitas, yaitu terdiri dari 4 item dan 33 responden. Selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian Scale dan Reliability Analysis. Nah, kemudian kita akan memindahkan item-item ini ke kolom Items di sebelah kanan. Perlu diingat, yang harus dipindahkan itu adalah item yang sudah dinyatakan valid, ya. Nah, semua item di sini itu sudah dinyatakan valid ya, item 1 sampai item 4. Nah, kita masukkan, kita pindahkan ke kolom items. Ingat, tanpa skor total. Kemudian klik statistik, centang pada bagian scale if item deleted. Nah, kemudian continue dan klik OK. Nah, ini adalah output reliabilitasnya. Kita kopikan bagian tabel reliability statistiknya saja, ya, untuk menginterpretasinya. Nah, di sini sudah saya kopikan, ya. Kita lihat di sini nilai Cronbach alpha dari 4 itemsnya yaitu 0,614. Ya, nah untuk dasar pengambilan keputusannya, saya mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, yaitu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Ya, mengapa saya mengambil pendapat beliau? Karena pendapat ini lebih banyak digunakan ya daripada pendapat-pendapat yang lain. Misalnya pendapat yang mengemukakan bahwa suatu data itu reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari R tabel ya. Tapi saya
di sini menggunakan pendapatnya Wiratna Sujarweni yang menyatakan bahwa suatu data itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Nah, selanjutnya kita interpretasi. Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,614, yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa item kuesioner untuk variabel persepsi dinyatakan reliable atau konsisten untuk digunakan dalam penelitian. Nah, jadi hasil penilaian untuk jawaban kuesioner variabel persepsi mengenai pentingnya organisasi semuanya valid dan reliable. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.